Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kita semuanya sehat ya dan selalu berbahagia. Senang rasanya kita bisa saling menyapa ya. Baiklah adik-adik, kita akan bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada kami setiap hari. Hari ini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Bantulah kami untuk mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah selesai berdoa. Kita mau membuka Alkitab ya. Ayo adik-adik buka di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-23. Di dalam Alkitab menulis judul firman Tuhan hari ini adalah tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Jadi adik-adik, pada suatu hari Raja Aram telah menyusun sebuah rencana agar pasukannya melakukan penyerbuan di Israel. Namun Tuhan telah mengizinkan Elisa, seorang abdi Allah yang tinggal berjauhan dari tempat Raja Aram itu, mendengar dan mengetahui setiap perkataan dan rancangan-rancangan mereka. Elisa kemudian memberitahu Raja Israel di mana pasukan Aram akan berkemah. Elisa menasehati Raja Israel sehingga Raja Israel dapat menempatkan penjagaan di daerah itu. Awalnya Raja Aram mengira bahwa ada salah satu pasukannya yang berkhianat, yang memberitahukan tentang rancangan-rancangan mereka, sehingga orang-orang Israel itu tahu setiap rencana-rencana mereka. Namun ketika ia mengetahui bahwa semua informasi itu berasal dari Elisa, seorang nabi Tuhan, Raja Aram menjadi kesal dan memutuskan untuk mengirim pasukan untuk menangkap Elisa. Elisa tinggal di kota Dotan. Ketika hamba Elisa bangun dan pergi pagi-pagi keesokan harinya, namun ternyata kota itu telah dikepung oleh Raja Aram. Kuda dan kereta perangnya telah siap sedia. Oh tidak, apakah yang harus kita lakukan? Tanya hambanya itu kepada Elisa. Tetapi Elisa dengan tegas menjawab, jangan takut. Orang-orang yang bersama-sama dengan kita jauh lebih banyak daripada yang bersama-sama dengan mereka. Kemudian Elisa berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan Allah membuka mata hambanya itu, agar ia dapat melihat, dan Tuhan pun membuka mata hambanya itu. Dan benar, ia melihat bukit-bukit penuh dengan kereta kuda berapi di sekeliling mereka. Dan saat musuh datang ke arah mereka, Elisa berdoa kepada Tuhan lagi. Kata Elisa, butakanlah mata tentara-tentara ini, dan Tuhan pun membutakan mata tentara-tentara itu, seperti yang diminta Elisa di dalam doa. Elisa berkata kepada para prajurit-prajurit yang telah buta itu, ikutlah aku dan aku akan menuntunmu kepada orang yang kau cari. Kemudian Elisa membawa mereka ke kota Samaria, tempat Raja Israel dan pasukannya ditempatkan. Dan ketika mereka sampai di kota Samaria, Elisa kembali berdoa kepada Tuhan. Kali ini Elisa meminta Tuhan untuk membuka mata mereka. Tuhan segera membuka mata mereka, dan mereka sangat terkejut saat mengetahui bahwa mereka sekarang adalah tawanan di kota Samaria. Raja Israel mengepung mereka dan bertanya kepada Elisa, haruskah aku membunuh mereka? Tanyanya. Tetapi Elisa menjawab, jangan bunuh mereka, kata Elisa. Apakah kamu akan membunuh tawanan yang telah kamu tangkap dengan pedang atau busurmu sendiri? Tidak. Berikanlah mereka makan dan air, lalu lepaskanlah mereka untuk kembali ke negerinya. Maka raja menyiapkan pesta besar bagi mereka. Setelah mereka selesai makan dan minum, ia membebaskan mereka untuk kembali ke rumahnya. Setelah mereka menerima kebaikan yang ditunjukkan oleh orang Israel kepada mereka, maka gerombolan pasukan dari Aram berhenti untuk menyerbu wilayah Israel lagi. Nah adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan sebuah kisah yang luar biasa. Kisah ini terdapat di dalam Alkitab kita
Juga loh, kisah ini menceritakan bagaimana betapa Allah selalu memelihara dan menjaga kita umatnya. Kita sering tidak menyadari bahwa betapa Allah selalu memelihara hidup kita, bukan? Bahkan Allah dapat mengirim tentara surgawi untuk anak-anaknya. Seperti kisah yang baru saja kita dengarkan tadi. Kadang pertolongan Allah ada yang tidak terlihat oleh mata kita. Allah sudah berjanji akan selalu menyertai dan memelihara kita, bukan? Karena walaupun kadang sulit, bahkan kita tidak dapat melihat pertolongan Allah, bukan berarti pertolongan itu tidak diberikan adik-adik. Kita sering hanya berfokus kepada kesulitan yang kita hadapi. Kita seharusnya juga perlu merenungkan tentang kelancaran yang diberikan Allah dalam banyak hal. Misalnya, kita masih hidup, kita bisa menghirup udara dengan baik, kita sehat dan berbahagia. Mungkin sekali adik-adik, kelancaran-kelancaran itu terjadi bukan karena memang tidak ada masalah, tetapi karena Allah yang sudah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk membukakan jalan dan meluruskan bagi kita sebelumnya, sebelum kita menjalaninya. Sehingga dengan lancar kita bisa menjalani segala sesuatunya. Oleh karena itu, mari kita belajar bersyukur, bukan hanya untuk pertolongan Allah yang kita lihat dan kita rasakan saja, melainkan juga untuk pertolongan Allah yang tidak kita ketahui dan tidak kita lihat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hari ini kami belajar lagi dari firman Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa Tuhan, Engkau Allah kami yang setia, yang selalu menjaga dan memelihara kami. Walaupun terkadang kami tidak melihat, namun Engkau selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran berharga hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.